Ada sejumlah elemen yang sudah menyampaikan press release untuk melaksanakan kegiatan yang mereka sebut aksi bela Islam ketiga. Apabila seperti yang dikatakan oleh Pak Kapolri itu adalah tindakan makar, maka itu bukan urusan kepolisian saja. Masih bersama saya Budiman Tanerjo di satu meja. Ahmad Basarah. Tiba-tiba terminologi makar masuk dalam politik kontemporer. Ada apa sebetulnya? Makar dalam definisi ilmu politik banyak sekali yang punya pendapat tentang itu. Tetapi hampir semua sarjana ilmu politik sepakat bahwa makar itu adalah tindakan yang berusaha untuk merampas kewibawaan pemerintahan yang sah, kemudian sampai pada penggulingan pemerintahan yang sah. Ya. Dalam konteks ini saya kira apa yang dikatakan oleh Panglima TNI dan Kapolri sebagai aparatus negara yang memang punya kewenangan untuk menjaga keamanan dan ketertiban nasional serta pertahanan negara Republik Indonesia, kami melihatnya apa yang diumumkan oleh Kapolri dan Panglima TNI itu sebagai early warning. Early warning. Early warning sebagai antisipasi sekaligus mengingatkan kepada warga bangsa bahwa negara menemukan indikasi ini. Sehingga oleh karena itu berbagai macam aksi-aksi kegiatan masyarakat tentu juga informasi ini dapat diposisikan sebagai referensi. Jangan sampai misalnya masyarakat yang niatnya untuk melakukan aksi demonstrasi dalam rangka gugatan atau tuntutan karena merasa kitab sucinya dinundai, yang diduga oleh dilakukan Pak Ahok, mereka taunya berjuang untuk itu. Tapi ternyata ada tokoh-tokoh tertentu yang ingin mengkapitalisasi isu dugaan penistaan agama ini dalam agenda-agenda yang lain. Sehingga dengan demikian ini semacam satu pendidikan politik juga kepada masyarakat luas tentu saja, bahwa segala macam kemungkinan kegiatan-kegiatan aksi massa yang akan terjadi ke depan harus diketahui dengan baik dulu duduk persoalannya. Sehingga oleh karena itu ini satu langkah antisipasi yang kalau saya pribadi berpikir positif, tentu kita ambil maksud baik daripada Kapolri dan Panglima TNI ini agar masyarakat umum tidak terjebak pada satu permainan-permainan elit politik, baik yang tujuannya bersifat ideologis, mengganti dasar negara kita dengan dasar negara yang lain, ataupun tujuan politis yang di luar konteks urusan Pak Ahok dan dugaan penistaan terhadap Al-Quran itu. Langkah yang diambil apakah langkah penegakan hukum atau langkah politik juga sebenarnya? Saya kira dua-duanya pemerintah sudah melakukan langkah yang komprehensif. Secara deliberatif Pak Jokowi melakukan silaturahmi, berkomunikasi dengan berbagai kalangan, dengan tokoh-tokoh ormas, dengan tokoh-tokoh partai politik, dengan para cendekiawan, kemudian dengan kesatuan-kesatuan TNI Polri, dalam rangka konsolidasi. Begitu. Kemudian tupoksi penegakan hukum kan tentu ada di Polri. Ya. Kemudian mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman ideologi dan lain-lain sebagainya adalah kewenangan TNI. Semua potensi negara dan infrastruktur politiknya sudah dikonsolidasikan sedemikian rupa demi mengantisipasi segala kemungkinan yang buruk terjadi di kemudian hari. Oke, kalau Bang Andi, apakah pernyataan ini tidak justru meningkatkan atau tensi politik itu sendiri? Iya, justru ini kan narasi juga. Narasi. Jadi kan yang mau, kalau kita lihat ya, kita lihat ke belakang, ini persoalannya kan Ahok. Kemudian Jokowi bilang, ya kok persoalan Ahok kok ke saya? Ya. Kan Jokowi yang mengatakan itu, Bapak Presiden kita tentunya. Ya. Terus kemudian Bapak Presiden kita juga mengatakan ada aktor politik di situ. Nah, yang sampai hari ini tidak bisa dibuktikan siapa aktor politik itu. Yang pasti ya ada Bung Fahri Hamzah di situ, ada Fadly Zon di situ. Kalau mau dikatakan dalam barisan itu ada politisi. Tapi kan dalam sebuah desain politik kita hari ini kan nggak mungkin ini yang dua ini sebagai mastermind dari permainan politik yang ada, kan nggak mungkin. Sehingga kita perlu tahu kalau kita mau kejar. Nah sekarang sebagian besar kelompok umat Islam yang tidak puas terhadap apa yang sudah terjadi terhadap Ahok yang diduga menistakan agama ini kan kemudian, dan sudah tersangka ya, kemudian kan terus melakukan aksi. Nah ini memang tidak bisa terkendali. Nah apakah dengan mengatakan ada usaha makar ini sebagai sebuah early warning yang efektif, atau justru malah membangkitkan istilah kita orang-orang Islam itu giroh, orang untuk berjuang. Nah, apalagi ini udah kita lihat kok mau sholat Jumat Kubro dilarang macam-macam ini. Kalau ini didekati dengan pendekatan-pendekatan yang represif, menurut hemat saya, ya kami meyakini bahwa
pendekatan represif itu tidak pernah Tidak cocok efektif ya? Oke. di Indonesia ini. Bang Roy, gimana Anda lihat pernyataan dari Ya, Kapolri? kalau kami sih cinta NKRI. Cinta NKRI? Jadi jangan sampai kejadian tanggal 4/11 kemarin terulang lagi. Oke. Kejadiannya yang sudah dikatakan 2 hari sebelumnya oleh Pak SBY bahwa ada intelligent failure. Oh, Dan itulah yang terjadi. Jadi awalnya ada laporan bahwa itu hanya 18.000, tapi ternyata puluhan bahkan ratusan, bahkan kalau dihitung pakai Google Maps itu bisa lebih dari 1 juta. Oh, Ya kan? Jadi mungkin kalau kemarin hanya sekedar menggunakan frame of reference, ya sekarang Kapolri dan artinya Panglima TNI ini menggunakan experience yang kemarin. Oke. Tapi sekali lagi kami memang tidak ingin ini terjadi kesalahan lagi. Oke. Saya menggunakan kata lagi. Mas Roy, Ya, gitu. kalau boleh saya usulkan, Ya. ini juga saatnya Pak SBY untuk membuat pernyataan kembali. Karena saya ingat waktu pernyataan tanggal 2 November itu kan beliau katakan kalau pemerintah tidak mengapresiasi, tidak mengakomodir, tidak mendengarkan aspirasi Oh, tuntutan sampai demo, Lebaran Kuda. sampai Lebaran Kuda pun aksi itu tidak akan berhenti. Oke. Nah sekarang kan Pak Sudah Jokowi, diakomodasi pemerintah ini sudah mengakomodasi dengan melakukan langkah hukum, sebagaimana yang juga disarankan oleh Pak SBY. Nah karena beliau adalah presiden kita ke-6 yang tahu betul bagaimana negara hukum dijalankan, saya kira ada baiknya juga setelah Pak Ahok diproses secara hukum, Ada pernyataan Pak SBY dari membuat PSBY. pernyataan Akan ada kembali agar pernyataan? demo saya itu kira tidak Pak sudah SBY berhenti gitu. sudah tahulah kapan Kapan ya? dia akan Karena masyarakat menyampaikan, menunggu juga himbauan beliau kapan ini. beliau akan atau tidak akan menyampaikan. Oke. Jadi dilihat saja bagaimana Kapan ya momentumnya ya? semua itu muncul dan mungkin kapan juga tadi kalau dikatakan akan ada pertemuan Oke. antara presiden ke-7 dan presiden ke-6. Oke, Ya baik. kan? Saya ke Mas Gun-Gun. Gimana Anda melihat dinamika elit politik terakhir dan gimana mencairkannya agar suhu politiknya juga mereda? Kalau untuk mencairkan situasi sudah jelas ya, 2 langkah strategik itu kan dilakukan. Oke. Pertama tentu konsolidasi kekuatan yang kemudian menjadi basis dukungan pada pemerintah, baik TNI Polri maupun partai yang menjadi bagian dari pemerintahan. Dan satu lagi yang masih pincang sebetulnya adalah ketika Pak Jokowi sudah ketemu Pak Prabowo tapi memang tidak pernah ketemu dengan Pak SBY. Tinggal tunggu waktu. Ya tinggal waktu kan, dan itu akan jauh lebih bagus lagi. Kalau bisa ketemu ya. Itu reinforcementnya makin kuat, berresonansi. Saya yakin setelah Pak SBY pidato seperti yang saya maksudkan akan ada pertemuan. Tetapi Oke. Mas Dedem, manajemen konflik dan manajemen isu selalu punya pilihan orang dan waktu serta konteks. Persis. Oke, baik Mas Gun-Gun, Pak Roy, Terima kasih. Ahmad Basarah, Iya. dan makasih. Bangsa ini sedang defisit negarawan, namun inflasi politisi pemburu kekuasaan. Ketika seorang negarawan memikirkan masa depan bangsa, politisi justru memikirkan bagaimana pemilihan untuk meraih kuasa. Bangsa ini mendambakan kearifan komunikasi tanpa harus kehilangan ketegasan dan simpati. Bangsa ini membutuhkan kearifan dalam berkata-kata untuk menjaga harmoni antar anak bangsa. Politik bukanlah menghalalkan segala cara untuk meraih kuasa. Politik adalah seni untuk mencari berbagai kemungkinan demi kemaslahatan bersama. Demikian Satu Meja malam ini. Saya Budiman Tanrujo. Sampai jumpa pada Satu Meja pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.